Timnas Australia bergabung di ajang Piala AFF 2024, ini tanggapan Shin Tae-yong. Australia telah resmi bergabung dalam Piala AFF 2024, menambahkan persaingan dalam turnamen sepak bola regional di Asia Tenggara. Perkembangan menarik dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Timnas Australia, yang sebelumnya hanya berkompetisi dalam turnamen kelompok umur sub-zona AFF, kini memutuskan untuk memperluas cakupannya dengan turut serta dalam Piala AFF 2024. Keputusan ini telah dipastikan melalui akun resmi X Piala AFF di media sosial @afmecup, menyatakan bahwa Australia akan membuat debutnya dalam turnamen senior regional ini. Dengan ini, pesaing timnas Indonesia semakin bertambah di panggung sepak bola Asia Tenggara. Piala AFF 2024 akan menjadi debut Australia dalam kejuaraan ASEAN. Era baru untuk sepak bola Asia Tenggara. Demikian bunyi pernyataan resmi yang diunggah. Perubahan nama turnamen dari Piala AFF menjadi ASEAN Championship menandai langkah baru bagi kompetisi regional ini. Bahkan, dengan sponsor utama dari sebuah platform belanja online yang memberikan namanya pada turnamen, menandakan popularitas yang terus meningkat. Selain Piala AFF, AFF juga memperkenalkan ASEAN United Football, sebuah inisiatif yang mencakup 3 turnamen baru. ASEAN Championship dikenal sebelumnya sebagai Piala AFF, ASEAN Club Championship turnamen klub Asia Tenggara, dan ASEAN Women Championship sebelumnya Piala AFF Wanita. Sebelumnya, pesaing timnas Indonesia di Piala AFF terutama terdiri dari negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Namun, beberapa tahun terakhir, Filipina dan Kamboja telah muncul sebagai lawan yang tangguh. Dengan masuknya Australia ke dalam turnamen ini, peta persaingan sepak bola di Asia Tenggara semakin menarik. Australia sendiri memiliki reputasi yang kuat dalam sepak bola internasional, sering kali berhasil melaju ke Piala Dunia. Meskipun demikian, ada prediksi bahwa Australia mungkin tidak akan menurunkan skuad utamanya dalam Piala AFF karena tidak masuk dalam jadwal FIFA. Namun, kehadiran mereka di turnamen ini tetap memberikan warna baru dan meningkatkan prestise kompetisi. Sekarang, semua mata tertuju pada Piala AFF 2024, di mana persaingan di lapangan akan menjadi semakin sengit, dan setiap tim akan berusaha untuk mengukir namanya dalam sejarah baru sepak bola Asia Tenggara. Tanggapan Shin Tae-yong. Menurut Shin Tae-yong, Asia Tenggara berisikan negara-negara berkembang. Ia menilai Australia lebih cocok untuk fokus bersaing di level Asia. Saya rasa bukan ide yang bagus jika Australia bermain di Piala AFF, ujar Shin Tae-yong. Australia jauh lebih baik daripada sepak bola di AFF. Mereka sudah beberapa langkah di depan. Jadi sama seperti timnas Korea Selatan, timnas Jepang, timnas Iran, timnas Irak, timnas Arab Saudi, dan beberapa negara kuat di Asia lainnya, lanjutnya. Jadi, Australia bersaing di Asia untuk mengembangkan sepak bola Asia. By the way, tim-tim di AFF, seperti kami, sedang berkembang dan terus melakukan pengembangan, pungkasnya. Di level senior Australia memang belum pernah ikut serta di Piala AFF sebelumnya. Namun, di kelompok umur seperti U19 dan U16 beberapa kali mereka ikut serta. Target semifinal Piala AFF 2024, bukan hal sulit bagi pelatih baru Vietnam. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya VFF PSSI-nya Vietnam, menetapkan pelatih timnas Vietnam. Dari beberapa nama yang beredar, termasuk dari Eropa, pilihan jatuh pada Kim Sang-sik. Pelatih ini sama asalnya dengan Park Hang-seo, Korea Selatan. Pemilihan Kim Sang-sik sebagai pelatih, tampaknya belajar dari kasus Philippe Troussier. Dalam penilaian VFF, Troussier tidak memahami budaya yang ada di Vietnam. Sehingga ketika dibandingkan dengan Park Hang-seo yang dianggap lebih paham budaya Vietnam, Troussier kalah jauh. Dalam kontrak yang ditandatangani, VFF menargetkan pelatih baru ini untuk mencapai babak semifinal Piala AFF 2024. Hal ini seperti dikutip media Vietnam. Dalam kontrak yang ditandatangani VFF, target pelatih Kim Sang-sik adalah mencapai babak semifinal Piala AFF 2024, tulis Soha.vn, dikutip pada Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024. Membaca target yang dibebankan pada Kim Sang-sik timbul tanda tanya besar. Apakah hanya serendah itu target yang diberikan, hanya semifinal bukan final? Padahal, Vietnam merasa sebagai kekuatan hebat di Asia Tenggara. Namun di sisi lain, mungkin saja target tersebut bentuk sikap, tahu diri, dari VFF.
Harus diakui belakangan ini prestasi sepak bola Vietnam dalam kondisi yang memprihatinkan. Mulai dari kegagalan di beberapa ajang hingga penurunan ranking FIFA menjadi bukti nyata. Maka wajar saja jika hanya semifinal Piala AFF 2024 yang ditargetkan, masalah nanti bisa melampaui target, urusan belakangan. Jika hanya menargetkan Piala AFF saja sebenarnya bukan hal yang sulit bagi Vietnam. Seperti yang disampaikan Troussier beberapa waktu lalu, jika hanya menarget Piala AFF bukan hal yang sulit. Pasalnya, kekuatan utama beberapa negara Asia Tenggara dipastikan tidak bisa tampil. Troussier menunjuk Indonesia yang sebagian pemainnya berada di Eropa, dipastikan akan turun dengan kekuatan kedua. Sebab ajang Piala AFF yang berada di luar kalender FIFA tidak memungkinkan para pemain tersebut memenuhi panggilan negaranya. Bahkan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI mewacanakan akan menurunkan Timnas B saat harus berlaga di Piala AFF. Sementara itu target lain tidak diberikan VFF pada Kim Sang-sik semata-mata beberapa ajang besar telah berlalu. Kalaupun masih ada adalah kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana nasib Vietnam di ujung tanduk untuk tersingkir. Ini dia lawan Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024, terhindar dari Malaysia, kontra Thailand atau Vietnam. Calon lawan Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024 akan diulas di video ini. Sesuai jadwal, drawing Piala AFF 2024 akan dilangsungkan di Hanoi, Vietnam, pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Di tanggal tersebut akan diketahui di mana Timnas Indonesia ditempatkan. Sebelum drawing dilakukan, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF akan lebih dulu membagi 10 peserta ke dalam 5 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 2 negara. Penentuan pot ini berdasarkan performa masing-masing negara di 3 edisi terakhir Piala AFF 2018, 2020 dan 2022. Merujuk kepada fakta tersebut, pot 1 akan ditempati Vietnam dan Thailand. Vietnam berstatus juara Piala AFF 2018, semifinalis edisi 2020 dan runner-up 2022. Sementara Thailand merupakan semifinalis edisi 2018 dan kampiun 2020 dan 2022. Lanjut ke pot 2 ada Timnas Indonesia dan Malaysia. Skuad Garuda rontok di fase grup Piala AFF 2018, runner-up 2020 dan semifinalis 2022. Sementara Malaysia, runner-up edisi 2018, gugur di fase grup 2020 dan semifinalis 2022. Berhubung berada di pot yang sama, Timnas Indonesia takkan bersua Timnas Malaysia. Timnas Indonesia nantinya hanya akan bersua penghuni pot 1, 3, 4 dan 5. Timnas Indonesia akan menantang salah satu dari penghuni pot 1 yang ditempati Thailand atau Vietnam. Siapapun dari Vietnam atau Thailand yang dihadapi, Timnas Indonesia harus siap. Lanjut ke pot 3 kemungkinan ditempati Filipina dan Singapura, pot 4 Myanmar dan Kamboja, serta pot 5, Laos dan Brunei, Timor Leste. Format Piala AFF 2024 masih seperti 3 edisi terdahulu. Sebanyak 10 negara akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 5 negara. Nantinya, masing-masing tim memainkan 4 pertandingan dengan 2 laga kandang dan tandang. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Seperti biasa, laga semifinal dan final digelar 2 leg. Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, Piala AFF 2024 dilangsungkan dari tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember tahun 2024. Menarik menanti kiprah Timnas Indonesia di ajang 2 tahun ini. Sanggupkah Sintayong mempersembahkan trofi Piala AFF 2024 bagi Timnas Indonesia? Jangan lupa like dan subscribe.